Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim Sobri, NIM 12080034 dari Prodi Teknik Kimia TPB 13A. Di sini saya akan menjelaskan dua program tugas besar PKS 2 untuk mengganti UAS PKS 2 ini. Oke. Di sini saya akan menjelaskan program pertama terlebih dahulu, yaitu program perhitungan kalor, di mana kalor ini sebuah estimasi dari mata kuliah fisika. Di sini saya menggunakan dua fungsi. Yang pertama ada fungsi void dan fungsi main. Fungsi void ini sebuah fungsi yang tidak ada kembaliannya, jadi tidak akan merubah nilai di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi void terlebih dahulu. Di fungsi void terdapat deklarasi string dengan variabel nama zat sebagai array dengan panjangnya 10 data yang berisi alkohol, es, air, uap air, aluminium, besi atau baja, emas, gliserin, kaca, dan kayu. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah variabel color jenis dengan tipe data float dengan panjang arraynya sebanyak 10 yang berisi untuk data pertama 550, kemudian data kedua 500, dan seterusnya. Oke, kemudian ada variabel massa, kita deklarasikan dengan tipe data float dengan panjang 10. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel perubahan suhu dengan float juga dan panjangnya 10. Kemudian ada color, variabel color kita deklarasikan dengan tipe data float dan panjang array 10. Kemudian di sini kita inputkan massa I kurang 1 dan kita inputkan lagi perubahan suhu I kurang 1 dengan indeks I kurang 1. Kemudian di sini ada assign sebuah rumus. Di sini rumusnya itu perubahan suhu dengan indeksnya I kurang 1 sama dengan 273 plus perubahan suhu indeks I kurang 1. Kemudian ada assign lagi yang berisikan color dengan indeks I kurang 1 sama dengan massa indeks I kurang 1 dikali color jenis dengan indeks I kurang 1 dikali juga perubahan suhu indeks I kurang 1. Kemudian program selesai. Kemudian fungsi voidnya kelar. Kemudian fungsi voidnya selesai. Lalu kita masuk ke fungsi main, fungsi utamanya. Di sini kita deklarasikan variabel I dan J sebagai integer dengan tipe datanya integer. Kemudian sini ada string, tipe data string. Terus variabelnya nama zat. Kita deklarasikan nama zat ini menjadi string sama dengan yang sebelumnya di void dengan panjangnya 10 juga dan isi datanya sama alkohol, es, air, dan seterusnya. Kemudian ada tipe data float dengan variabel color jenis sebuah array dengan panjang arraynya 10 dan isi data arraynya yaitu 550, 500, 1000 sampai seterusnya. Oke, kemudian kita deklarasikan lagi si massa sebagai float, kemudian perubahan suhu sebagai float dengan panjang arraynya 10, kemudian color sebagai float juga dengan panjang array 10. Kemudian kita akan masuk ke for loop, sebuah perulangan for.
Di sini J sama dengan 0 hingga 4. Di for ini di perulangan for ini kita akan membuat suatu kita akan mengeluarkan nilai si string nama Z ini. Jadi di sini kita menggunakan perulangan J sama dengan 4, J sama dengan 0 hingga 4 karena di nama zat ini panjang arraynya itu 10. Jadi kita mau buat dia itu satu baris itu ada dua apa namanya satu baris itu ada dua data. Jadi ada 5 baris. Nah, 5 baris ini kita isinya itu si string nama Z ini. Oke. Nah, di sini ada for lagi, dimana for i sama dengan 0 hingga 19 kurang nama Z dengan arraynya indeksnya J dikali size plus titik size plus 3. Maksud plus size ini kita akan mengeluarkan ukuran dari kata yang terdapat di dalam nama zat ini pada indeks yang pertama. Berarti kita mengeluarkan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada 7 ditambah 3 terus 19 kurang 7 berarti ada 9. Berarti nanti perulangan ini sebanyak 10 kali. 10 kali dengan outputannya itu space. Jadi kita di sini menciptakan sebuah space supaya dia sejajar gitu. Jadi nggak menceng-menceng itu, nggak berantakan, supaya dia rapi. Jadi saya buat algoritma ini. Oke. Sekarang kita output I. Kita masuk ke input I. Nah, di sini ada switch case. Switch case ini sebuah percabangan. Sebuah percabangan di mana kita akan mengecek suatu kondisi variabel I ini, apakah dia termasuk kasus-kasus di bawah ini. Jika tidak ada yang cocok, maka dia masuk ke default. Oke. Contoh, kita ini itu masukkan 1. Maka di sini kita akan memanggil si fungsi rumus tadi, si fungsi void tadi. Nah, di sini fungsi rumus itu kan dia rumus dalam kurung integer i, yang artinya kita harus membuat untuk memanggil fungsi tadi, maka tulis variabel dalam kurungnya i, lalu sini bakalan si i-nya bernilai 1. Jadi di sini indeksnya bakalan 0 semua dan seterusnya. Oke. Kemudian break artinya supaya kasus selanjutnya ini tidak kebaca, sehingga dia bakal langsung keluar dari switch case tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke programnya. Sini baris pertama diisi dengan include iostream. Include iostream ialah sebuah header di mana di sini berisi out, sin, dan lain sebagainya, dan fungsi rumus, function intermain, dan lain sebagainya. Oke. Terus using namespace std. Sebelumnya si out itu dan sin ini tidak bisa berjalan tanpa diberi tanda std seperti ini. Jadi
untuk mempermudah, kita menggunakan using namespace std supaya semua scene, CO, dan yang membutuhkan std dia tidak perlu kita tulis ulang lagi. Oke. Di sini ada function void, itu rumus dengan variabel rumus, terus di dalam kurung integer i. Kemudian di sini ada deklarasi string dengan variabel nama zat panjang 10 dan isinya alkohol, es, air, dan sebagainya. Kemudian ada tipe data float, kemudian ada variabel color jenis. Gue pun mungkin setengah maksud. Kemudian ada tipe data float dengan variabel color jenis dengan panjang arraynya 10 dan isi arraynya berikut ini. Kemudian ada variabel massa sebagai tipe data float juga dengan dengan panjang arraynya 10. Kemudian perubahan suhu dengan panjang array 10 juga, dan variabel color dengan panjang arraynya 10. Kemudian sini cout mengeluarkan si nama zat ini. Sini kita masukkan input si massa i kurang 1, indeksnya i kurang 1, perubahan suhu indeksnya i kurang 1. Di sini ada site, ada perubahan suhu i kurang 1, terus sama dengan 273 ditambah perubahan suhu i kurang 1. Terus color, sini ada assign lagi, dimana color dengan indeks i kurang 1 sama dengan massa dengan indeks i kurang 1 dikali color jenis dengan indeks i kurang 1 dikali lagi dengan perubahan suhu dengan indeks i kurang 1. Kemudian fungsi void kelar, lanjut ke fungsi main, fungsi utamanya. Di sini ada deklarasi dengan tipe data i, variabelnya j dan i. Dengan tipe datanya integer dengan variabel j dan i. Kemudian di sini kita deklarasikan ulang si nama zatnya dengan tipe datanya string, panjang size-nya 10 dan isinya alkohol dan sebagainya. Kemudian kita deklarasikan lagi si color jenis dengan tipe data float, variabelnya color jenis dan panjang arraynya 10 dengan isinya 550 dan sebagainya. Kemudian variabel massa juga, panjang arraynya 10, terus variabel perubahan suhu panjang arraynya 10 juga, dan variabel color panjang arraynya 10. Ada yang namanya for loop dengan diawali dengan j sama dengan 0 dengan kondisinya j kurang dari 5, kemudian j itu bertambah terus. Jadi dari j 0 terus 1, 2, 3 dan 4. Nah, ketika dia 5 maka dia bakal keluar dari for loop ini. Oke. Terus sini kita keluarkan si data nama zatnya dari array data ini, nama zat dengan indeks j 0 berarti indeksnya 0. Si nama zat indeks 0 itu artinya data pertama yaitu alkohol. Ini indeks 1 S indeks 1 S di data kedua dan seterusnya. Oke, di sini ada for lagi di mana i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari 20 dikurang nama zat dengan indeks j. Di sini titik size itu artinya kita mengeluarkan nilai dari ukuran si
data ini, kemudian ditambah 3. Contoh ini alkohol. Alkohol itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7, ukurannya ada 7, kemudian ditambah 3, berarti 10. 10, 20 dikurang 10 itu 10. Berarti I kurang dari 10. Terus I itu nambah terus. Terus berarti I dari 0 nambah terus hingga I itu 9. Kenapa 9? Karena dia I kurang dari 10. Kalau dia I nya 10, maka dia bakal keluar dari for loop ini. Nah, for loop ini mengeluarkan yang namanya space. Space ini gunanya untuk memberi jarak antara data ini, data si nama zat ini bakal kita keluarin dengan data nama zat yang kedua ini yang kita keluarin juga. Jadi ada 2 data dalam satu baris. Oke, lanjut. Di sini kita disuruh milih data yang ingin dicari nilai colornya. Ini kita bakalan nginput nilai I, integer I, bilangan bulat I. Nah, di sini kita mempunyai switch case, di mana switch case itu sebuah percabangan yang variabel yang kita ingin cek itu apakah termasuk kasus-kasus di sini, case-case di sini. Jika tidak, maka dia masuk ke default. Kemudian ketika kita masukkan nilai dari I itu 1, 2 atau dan seterusnya itu, maka dia ketika 1, maka dia akan masuk ke case 1. Kenapa case 1? Karena di sini si I-nya itu sama dengan 1. Kemudian di sini dia bakal melakukan statement si mengeluarkan ini fungsi rumus. Fungsi rumus ini apa? Dari mana fungsi rumus ini? Ialah fungsi yang kita buat sebelumnya, yaitu fungsi void. Fungsi void itu kita tahu sebelumnya nggak bakal ubah nilai dalaman ini, berarti nilai ini nggak bakal berubah. Terus untuk memanggil suatu fungsi itu caranya mudah. Pertama kita tuliskan variabelnya, terus buat tanda kurung. Jika di dalam kurung ada sebuah deklarasi, maka kita tulis nilai dari variabel deklarasinya itu. Oke, sip. Sekarang kita lanjut lagi di case 1 ini. Nah, di sini kita panggil si fungsi rumus itu. Nah, di dalam itu 1, berarti integer I. Integer I-nya itu bernilai 1. Oke. Berarti dia bakal jalanin rumus ini ya. Berarti jalanin fungsi ini. Oke, ketika I sama dengan 1, maka di sini nama zatnya berarti I kurang 1, indeksnya I kurang 1, berarti 1 kurang 1 itu 0. Berarti di sini dia nama zat itu dengan indeks 0. Indeks 0 itu apa? Alkohol. Terus masanya juga indeksnya 0, perubahan suhu indeksnya 0. Di sini juga indeksnya semuanya 0. Jadi bakal kita keluarkan nilainya juga indeksnya 0. Oke. Nah, di sini break. Break artinya supaya case 2, 3, dan 4 ini tidak terbaca. Jadi dia bakal keluar dari switch case dan mengakhiri program. Nah, oke, sekarang kita ke demo programnya ya. Oke. Sini demo programnya ya. Nah, sini kita disuruh masukkan data color, nilai color yang ingin kita cari. Nah, misalkan kita masukkan 2, berarti kita mencari nilai color dari S-nya. Nah, masukkan nilai massa S-nya. Massa S-nya misalkan 10. Kemudian masukkan nilai suhu S-nya. Suhu S-nya itu misalkan 0 derajat Celcius ya kan. Nah, di sini maka color S yang didapatkan sebesar 1,365 dikali 10 pangkat 6 joule. Berarti di sini kita masukkan massa kan.
masukkan massa, terus perubahan suhu ini kita masukkan. Di sini ada rumus dari perubahan suhu 273 ditambah 0 berarti kan. Berarti rumus kalor ialah kalor sama dengan massa dikali kalor jenis kali perubahan suhu, hasilnya segini. Oke. Sekarang kita lanjut ke program kedua. Nah, di program kedua ini ialah sebuah program perhitungan perhitungan jumlah persediaan dedak pada hari yang kita inginkan. Pada hari keberapa ini kita inginkan. Berarti kan tergantung user ingin masukkan pada hari keberapa dedak ini masuk ke dalam persediaannya. Nah, program ini ialah estimasi dari program studi teknik kimia. Oke, di sini berawal dari main, sebuah fungsi utama. Kemudian kita mendeklarasikan variabel x dan y sebagai integer. Kemudian kita deklarasikan variabel jumlah min, max sebagai float. Dan kita input x. Di sini ada deklarasi dedak dengan panjang arraynya x. Berarti kan x tergantung kita inputnya berapa. Sebagai tipe datanya float. Kemudian di sini ada for loop, di mana for loop ini dari i sama dengan 0 hingga x kurang dari 1. Nah, sini ketika dia true maka dia akan menjalankan statement ini, input dedaknya dengan indeksnya i. Kemudian sini ada assign, sebuah rumus jumlah sama dengan jumlah ditambah dedak dengan indeks i. Ketika false berarti melebihi dari x kurang dari 1, maka di sini kita masuk ke rumus min sama dengan jumlah dibagi x. Kemudian ada rumus lagi min sama dengan dedak dengan indeks 0 dan max itu ialah dedak dengan indeks 0. Nah, di sini kita bakalan masuk ke for loop lagi. Nah, di mana kita mulai dari i sama dengan 1 hingga x kurang dari 1. Nah, di sini ketemu dengan if. If di sini ketika dedak dengan indeks i kurang dari min itu tadi kita ketahui bahwa dedak dengan indeks 0, maka jika dia true maka min itu si dedak i tadi. Berarti sini kita ngecek kan apakah dedak i ini dia lebih kecil dari min atau lebih besar dari minnya. Jika dia lebih besar dari si min ini, maka si min tetap si dedak indeks 0. Nah, kemudian kita cek lagi di if selanjutnya. Di if selanjutnya dedak dengan indeks i tadi, nah dia apakah lebih besar dari max? Jika iya, maka si max ini berubah jadi dedak i. Jika tidak, maka si max tetap jadi dedak dengan indeks 0. Oke. Kemudian dia bakal keluar for loop dan oke, kelar. Sekarang kita masuk ke program C++. Sama seperti tadi kita menggunakan include iostream, sebuah header iostream atau sebuah library iostream yang berisi cout dan lain sebagainya. Terus menggunakan using namespace std untuk mempermudah penulisan cout cin. Kemudian kita masuk ke integer main, sebuah fungsi main, fungsi utama. Di sini ada
ada deklarasi si variabel x dan y sebagai tipe datanya integer. Kemudian kita deklarasikan jumlah min, max sebagai tipe datanya float. Kemudian kita disuruh masukkan jumlah hari. Nah, di sini inputnya si x. Di sini kita deklarasikan di bawah karena x-nya kita masukkan terlebih dahulu, baru kita deklarasikan si dedaknya. Kenapa nggak di atas? Karena terkadang si array dedak ini ada batas arahnya kalau di atas. Jadi kalau di bawah dia tanpa batas, tergantung x-nya masukkan nilai berapa. Oke, kemudian kita masuk ke for loop. Sini i sama dengan 0, terus kondisinya i kurang dari x, terus i ditambah terus, berarti i dari 0 ini nambah terus hingga dia itu i kurang dari x. Jika lebih maka dia keluar dari for loop. Nah, dalam for loop ini berisi masukan dari dedak i-nya, kemudian di sini ada jumlah plus sama dengan dedak, ini artinya jumlah sama dengan dedak i ditambah jumlah lagi. Oke, sip. Kemudian setelah kita keluar dari for loop ini, di sini kita ketemu sebuah assign di mana min sama dengan jumlah per x. Kemudian main sama dengan jumlah per x, kemudian min sama dengan dedak indeks 0, max sama dengan dedak indeks 0. Oke, di sini terdapat for loop di mana i berawal dari i sama dengan 1, kemudian dengan kondisi i kurang dari x, terus i itu bakal bertambah hingga kondisi ini tercapai. Kemudian ada if. Di sini ada sebuah percabangan ini adalah untuk mengecek apakah dedak dengan indeks i kurang dari min. Jika iya, maka min itu sama dengan dedak dengan indeks i. Jika tidak, min itu tetap jadi dedak dengan indeks 0. Kemudian ada if dengan dedak dengan kondisi dedak indeks i jika lebih besar dari max, maka max sama dengan dedak dengan indeks i. Di sini ada if dengan kondisi dedak dengan indeks i lebih besar dari max. Jika dia true, maka max itu berubah jadi dedak dengan indeks i. Jika tidak, jika false, maka max itu tetap jadi dedak indeks 0. Kemudian bakaran keluar dari for loop ketika itu sudah melewati kondisi i kurang dari x. Kemudian sini ada cout untuk mengeluarkan nilai x, jumlah, kemudian min kita keluarkan, min kita keluarkan, min kita keluarkan, dan max kita keluarkan. Oke, kemudian kita masuk ke demo program. Nah, di demo program ini kita disuruh masukkan jumlah hari. Misalkan harinya itu 2. Nah, dedak masuk pada hari kedua itu sebanyak berapa ton? Misal 12 ton. Kemudian pada hari kedua itu berapa ton? 13 ton. Nah, di sini kita bakal keluar jumlah persediaan pada dedak ini tanpa pengeluaran itu 25 ton. Kemudian rata-rata yang masuk itu 12,5 ton. Minimum dedak itu 12, maksimumnya 13. Oke. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.